Saya mau bicara pemilu palsu. Aduh, pemilu palsu. Saya mau mengawali dengan pertanyaan, apakah ini pemilu dilakukan oleh pemerintah Indonesia atau ini pemerintah Cina? Hah? Nah, itu dia. Menurut pendapat saya, pemilu hari ini adalah pemerintah Cina mengadakan pemilu yang dilaksanakan oleh gubernur jenderalnya di sini. Ya kan? Kenapa demikian? Saya punya alasan kuat. Pertama, Jokowi minta 3 periode. Lalu kemudian memanfaatkan Luhut, ya kan, Imin, kita harus menyebutkan juga. Lalu Jul, ya kan, orang-orang yang tersandra, ya kan, untuk menggerakkan ini dan gagal. Ya kan? Itu yang pertama. Meminta Megawati agar supaya mendukung 3 periode. Megawati menolak. Lalu kemudian terjadi pertempuran keras dan dia kemudian punya capres sendiri. Ya kan? Itulah yang pertama. Alasan yang kedua, bahwa Cina menggelontorkan uang, ya kan, dalam Pilpres 2024 ini. Terakhir ketemu di bulan Juli di Chengdu. Ya kan, Chengdu 175 triliun. Logikanya apa? Ini kan sudah mau habis. Ngapain lagi ngasih uang? Itu loh. Uang itu untuk apa? Juga tidak jelas, ya kan? Nah, itu. Yang kedua. Yang ketiga, Pilpres ini langsung ketua tim sesnya adalah Joko Widodo. Nah, cawe-cawenya itu. Dan cawe-cawenya itu masih dicabut. Dengan cawe-cawe itulah menggerakkan Panglima, menggerakkan Kapolri, menggerakkan para menteri, para gubernur, sampai kepada kepala desa. Yang keempat, menggunakan APBN untuk memberi bansos, untuk bagi-bagi. Dan kemarin dibuktikan di sidang MK kemarin. Jadi, saya punya kesimpulan bahwa KPU, ya kan, Bawaslu, DKPP, dan MK itu adalah alat-alat untuk mendukung pemilu Cina di Indonesia. Aduh, pemilu Cina. Kalau tidak terima, kita berdebat. Nah, oleh sebab itu, saya punya keyakinan sampai hari ini, ketika MK dengan sidang pura-pura, sidang pura-pura itu, apa buktinya? Soeharto itu kayak benar aja itu kan, gitu, Soeharto itu kan. Hebat betul Soeharto. Wah, dramatisasinya ini, itu macam-macam lah. Ya kan? Ujungnya konyol, letoy. Ya kan? Itu kan menipu dia, itu kan dia. Konon katanya dia punya kasus tersandar dengan persoalan BLBI. Ya kan? Jadi, saya punya kesimpulan bahwa Pilpres 2024 itu adalah pemilu dilakukan oleh Xi Jinping untuk mengawal investasi Indonesia, ya kan, agar supaya aman dan lancar, dan segala bentuk demokrasi itu bumi hanguskan. Mau demo di KPU, demo di Bawaslu, bahkan saya Bang Egy mau diserbu anak-anak Ambon kan kemarin itu ya, di Bawaslu. Begitu juga demo di DPR. Semuanya itu dianggap tidak nihil semuanya. Demo di MK nihil semuanya. Harus jalan. Nah itu yang pertama. Jadi sampai hari ini saya punya kesimpulan bahwa ini adalah pemilihan presiden versi Cina. Kenapa? Belum diumumkan, Prabowo sudah diundang duluan. Ya kan? Kemudian, sebelum pengumuman MK, itu datang menu Cina ke sini. Ngapain coba? Jadi saya punya kesimpulan dengan beberapa indikasi tadi itu, bahwa ini adalah pemilu Cina di Indonesia. Dan Indonesia sampai hari ini sudah menjadi negara bagian Cina. Indo-Cina. Jadi oleh sebab itu, kalau misalnya di Konawe, di Halmahera, terjadi pengerukan sumber-sumber daya alam, nikel, dan sebagainya, kita protes, dilawan oleh aparat. Memang itu apa? Ini negara siapa sih kan itu masalahnya? Dipimpin oleh itu tadi, kepala toksisnya, Luhut Binsar Panjaitan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kepala toksik. Nah ini, kita harus menyatakan sedih. Selama 12 tahun, mulai wali kota, gubernur, ya kan, sampai presiden, kita dipimpin oleh presiden palsu. Mengapa presiden palsu? Karena punya ijazah palsu. Ngeri pernyataan. Ijazah palsu dari mana? Sudah dibuktikan oleh pengadilan, Bang Egy, Saudara Ahmad, ya kan, dan pengacara-pengacara yang lain di PN Solo, di PT Semarang, dan Mahkamah Agung. Inkrah. Jadi, wahai 270 juta rakyat Indonesia, Anda itu punya presiden palsu. Saya bertanggung jawab atas omongan saya ini. Dan rencananya, hari Senin saya akan melaporkan Joko Widodo ke Mabes Polri supaya ditangkap. Kenapa? Ada itu kepala desa, ya kan, punya ijazah palsu ditangkap. Nah itu lah. Nah, kenapa presiden punya ijazah palsu ditangkap? Ada apa dengan polisian kita nih? Kan itu masalahnya kan. Itu yang pertama. Yang kedua, hari Senin juga kami akan melaporkan saudara Otto Hasibuan memberi keterangan palsu pada persidangan PN Jakarta Pusat bahwa mengatakan ijazah Jokowi ada. Mana barang itu? Nah, mana barang itu? Kagak ada. Jadi, Muslim dan teman-teman akan melaporkan saudara Otto Hasibuan. Ketua apa itu? Advokasi apa? Ketua Pradi. Jadi jangan mentang-mentang Anda Ketua Pradi, kami nggak takut. Kami akan melaporkan Anda ke polisi untuk, karena itu ancaman 7 tahun, ya kan, memberikan keterangan palsu di pengadilan. Nah, oleh sebab itu,
Ya. Dan kemudian kami akan ke KY dan ke Badan Pengawasan di Mahkamah Agung, ya kan? Melaporkan hakim-hakim PN. Bayangkan saja itu. Hakim PN itu untuk memeriksa syarat formil saja 5 bulan. Surat kuasa 5 bulan, bagaimana tuh? Dan saya akan minta supaya Guinness Book of Record mencatat bahwa ini adalah persoalan luar biasa. Salah satu yang antara keanehan dunia adalah negara Republik Indonesia punya penduduk 210 juta tapi dipimpin oleh seorang presiden palsu. Jadi kita minta supaya Guinness Book of Record memuat ini. Saya kira itu yang paling penting. Nah, terakhir. Nah, saya minta ini Mas Bowo jangan lagi menghidupkan Orde Baru Jilid 2 atau New Orde Baru, ya kan? Kan kita semua sudah tahu 30 tahun seperti apa kami itu dia. Ya, jadi jangan karena maaf pegang burung di depan di depan Xi Jinping lalu kemudian melahirkan tangan kita negeri paling kaya. Jangan ada yang ngebis. Semua ada. Arab Saudi itu cuma minyak saja kaya. Kita semua punya ada. Kita bagaimana sih? Semua minyak, batu bara, air, udara pun ada semua. Jadi jangan kita mengemis. Kita negara kaya. India yang nggak punya apa jadi kekuatan dunia. Tidak punya apa. Toh mereka bisa menjelajah ekonomi. Indonesia punya semua. Apa yang kita harus pegang burung depan mereka? Gitu loh. Karena nggak punya presiden asli. Nah ini jadi kita ingin supaya saudara Prabowo kan benar meskipun kita kritik tadi harus Anda menjadi presiden asli. Jangan menjadi presiden palsu. Jangan menjadi boneka dari presiden palsu. Itu loh. Ya kan jadi buka ruang untuk diskusi bahwa negeri ini bukan hanya persoalan urusan makan siang saja, ya kan? Bahwa negeri ini adalah semua kepentingan kita. Kalau cuma mikirin sendiri, pasti akan saya cepat mati itu barang, cepat mati jadi. Ya. Oleh itu, bukalah keran demokrasi, ya kan? Penegakan hukum, moral itu tinggi. Dan saya minta DPR jangan cuma menjadi kacung, ya kan tadi itu. DPR kan katanya melegasi menginisiasi ya 40 atau 50 kementerian. Nah, di zaman Soekarno saya ingatkan saja, ketika Soekarno membentuk kabinet 100 menteri, itu adalah tanda-tanda kejatuhan dia. Dan sekali lagi, tidak perlu banyak menteri banyak-banyak kan, ya kan? Sedikit saja, enggak jelas kata menteri itu, ya kan? Lebih banyak teman-teman di lapangan yang bekerja, itu loh. Jadi oleh sebab itu, kita minta buka ruang demokrasi, penegakan hukum, konstitusi dan undang-undang, supaya negeri ini kita bisa menjadi negeri kita bersama. Bukan satu golongan, bukan satu partai atau partai-tai. Jadi sekali lagi, kenapa? Akibat gonjangannya itulah kita harus merasakan rusaknya hukum, rusaknya demokrasi, rusaknya moral kekuasaan hari ini, ya kan? Ya kan, meskipun presiden sudah palsu, tidak tahu malu, punya ijazah, kan kita ketemu dengan yang urusan UGM, ya kan? Ya Prof. Egi ya. Nah, dia datang, dia juga malu-malu. Jadi, oleh itu, sekali lagi, jangan setelah ini saya ditangkap. Setelah ini setelah ditangkap, kami semua ditangkap tidak. Kami adalah bangsa dan cinta negeri ini yang melaksanakan Undang-Undang 45. Ya kan? Itu yang paling penting. Jadi buka ruang oposisi. Hei Bambang Susatyo, jangan kemudian menutup karena oposisi dengan kita gotong royong. Gotong royong, akibat gotong royong yang kemudian maling bersama, Setia Novanto masuk penjara, Aziz Samsuri masuk penjara, ya kan itu masalah. Itu pimpinan ketua dan wakil-wakil DPR, ini masalahnya. Jadi jangan Anda bilang ini gotong royong apa, maling apa, itu loh. Gotong royong untuk nyolong rame-rame. Sekian, assalamualaikum. Masya Allah. Takbir. Kalian tahu nggak bedanya negara Israel dengan negara Konoha? Kalau Israel memperebutkan tanah untuk memfasilitasi masyarakatnya, tapi kalau di negara Konoha, pemerintahnya mengusur tanah masyarakatnya untuk memfasilitasi warga lain untuk tinggal di sana. Lucu ya. Kalian tahu nggak? Ada pulau Cina yang tahu muncul di dekat Republik Indonesia. Kira-kira siapa ya yang udah ekspor pasir ke Cina sampai bisa bikin pulau di negara kita? Mungkin ini dia orangnya. Lord kita ekspor pasir akan merusak lingkungan dan bermanfaat untuk Republik kita. Lord lagi, Lord lagi. Kalian tahu nggak, pemerintah kita garap 1 juta hektar di Kalimantan Tengah untuk pertanian, yaitu padi. Dan mudah-mudahan petaninya nggak impor juga kayak bahan pangan lainnya. Dan kalian tahu nggak, tambang emas di negara kita digasak oleh rakyat Cina dan kedalamannya sampai 1600-an. Kok bisa orang Cina nambang emas di negara kita? Bukan nambang sih, lebih condongnya maling sumber daya alam kita. Kalian tahu nggak, ada 40 pabrik asal Tiongkok memproduksi baja ilegal di Indonesia. Dan kalian tahu nggak, pemerintah gandeng Cina genjot ekspor durian dari Sulteng sampai Papua.
Ya bagus sih ekspor durian. Cuman yang nggak jadi bagusnya ada kata-kata ini. Kalau ada kata-kata bekerja sama anak-anak muda Indonesia, kita imbau untuk ikut nanti di situ. Anak-anak Indonesia diimbau untuk ikut di situ. Berarti yang mengerjakan bukan anak-anak Indonesia. Dan pemerintah juga gandeng Cina untuk gali potensi laut. Sebenarnya gue bingung, ini negara ada manusianya gak sih? Dikit-dikit Cina, dikit-dikit Cina, dikit-dikit Cina. Kayaknya nih, dunia ini cuma ada dua negara, Indonesia dan Cina. Kayaknya ya. Aduh, semakin ngeri ya guys. Apa yang terjadi di negeri kita, seolah-olah negeri kita ini adalah provinsi dari Cina. Dan apa yang menjadi komentar Bapak yang di video pertama tadi, saya kira beliau yang bercerita, saya yang agak ketakutan mendengar apa yang disampaikan. Kalau sampai apa yang disampaikan Bapak tadi ini adalah sesuatu hal yang benar, maka negara kita akan betul-betul hancur. Dan kita sebagai penduduk lokal sebentar lagi akan diperbudak oleh bangsa Cina. Kalau ini benar ya pernyataan Bapak tadi. Karena sedikit demi sedikit, apa yang menjadi kekayaan alam kita yang mengerjakan itu adalah Cina. Dan bahkan hal-hal yang terkecil pun didatangkan dari Cina. Penduduk lokal hanya disuruh berdiam diri dan mengalami kelaparan karena tidak diberikan lahan pekerjaan dan bahkan tidak mau dipekerjakan di negeri ini sendiri. Sangat miris memang apa yang terjadi hari ini. Di penghujung kekuasaan Jokowi, satu persatu kebusukannya terungkap. Baiklah, saya kira hanya itu. Patut kita nantikan apa yang akan menjadi aksi-aksi dari Bapak tadi yang ada di video. Karena kita dengar tadi penyampaiannya ingin melaporkan Pak Jokowi dan bagaimana agar bisa mendapatkan hukuman yang setimpal dengan apa yang dilakukan. Saya kira saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.